Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi PPT kelompok saya. Konsep dan definisi talent management, tujuan dan manfaat penerapan talent management di organisasi. Kerangka kerja talent management, strategi mendapatkan dan menentukan talent di organisasi. Mengidentifikasi dan memetakan talent di organisasi, mengembangkan talent organisasi sebagai strategi sukses. Konsep dan definisi talent management. TM bukan suatu program atau konsep baru. Tantangan dan perubahan bisnis menurut adanya perubahan pada konsep TM sehingga akan banyak mengalami perubahan. Program yang saat ini dinilai baik, beberapa tahun ke depan mungkin sudah tidak relevan. Hal ini menunjukkan bahwa program yang praktis TM sesuai dengan bisnis yang saat ini berjalan. Definisi TM berdasarkan pemahaman dan praktik yang dilakukan saat ini merupakan sebuah program atau wadah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan dan dalam membangun dan mengembangkan kemampuan mereka. Hal ini bertujuan agar karyawan mampu memberikan kontribusi yang selaras dan dengan pertumbuhan bisnis untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Tujuan dan manfaat penerapan talent management di organisasi. Tujuannya mengembangkan tim unggulan yang terbaik dalam kondisi bisnis yang perlu persaingan. Manfaatnya memperoleh calon pengganti untuk posisi kunci eksekutif. 2. Kemungkinan adanya saling pengisian antar eksekutif dari berbagai latar belakang fungsional, geografis, dan bisnis sehingga dapat mengembangkan inovasi dan memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya internal yang ada dalam perusahaan. 3. Mengembangkan peluang-peluang karir yang diperlukan yang dapat dipertahankan dan menarik eksekutif terbaik serta lain-lainnya. Konsep dan definisi talent management. Lalu, kerangka kerja talent management. Menurut Bella dan Inayati, proses yang dilakukan dalam manajemen talenta terdiri dari komponen-komponen inti yang berbentuk kerangka kerja manajemen talenta. Komponen inti tersebut meliputi berbagai proses sebagai berikut. Yang pertama, proses rekrutmen dan seleksi. Meliputi upaya yang dilakukan organisasi dalam mengidentifikasi keterampilan teknis, kompetensi, dan komitmen. 2. Proses orientasi berkaitan dengan program organisasi dalam menyambut talenta baru yang masuk ke organisasi melalui pengenalan formal dan informal untuk dapat memperkenalkan organisasi kepala ke talenta baru tersebut. 3. Proses manajemen kinerja berkaitan dengan upaya dan cara yang dilakukan organisasi dalam hal pengelolaan kinerja keseluruhan bagian dari organisasi untuk memastikan tiap bagian tersebut memberikan kontribusi terhadap produktivitas dan nilai perusahaan secara maksimal dan konsisten. Strategi mendapatkan dan menentukan talent di organisasi, yaitu talent acquisition.
talent onboarding or activation, talent development, talent relation, dan soal yang selanjutnya strategi mendapatkan dan menentukan talent di organisasi. Strategi identifikasi talenta didasarkan pemenuhan kriteria pada 3 aspek pengukuran, yaitu aspek potensial, general, cognitive ability, and personality. Yang kedua, aspek kompetensi. Dan soal berikutnya mengidentifikasi dan memetakan talent di organisasi. Secara umum, kegiatan talent mapping dilakukan dalam bentuk asesmen, yakni suatu upaya untuk mendapatkan individu yang memenuhi kompetensi tertentu dalam rangka menjalankan suatu pekerjaan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab suatu level jabatan. Mengembangkan talent organisasi sebagai strategi sukses. Talent manajemen menitik beratkan perhatian kepada koordinasi dan pengelolaan sebagai talent manajemen orang-orang dalam organisasi. Perencanaan pergantian adalah resep dasar dalam strategi bisnis yang memungkinkan untuk memberikan kemampuan kepada perusahaan dalam mengenali orang yang berkinerja tinggi sehingga perusahaan dapat merencanakan penghargaan di masa yang akan datang. Menurut Wales 2010 dalam Andre 2011, ada 8 komponen kunci untuk menghasilkan talent manajemen yang efektif, yaitu pertama, strategi bisnis, 2, talent gap, 3, perekrutan dan promosi, 4, tujuan, 5, kinerja, 6, fokus, dan 7, feedback. Dengan memiliki sekumpulan karyawan yang siap untuk dijadikan suksesor pada talent pool, perusahaan hanya perlu mencocokkan dengan waktu akan kebutuhan pergantian jabatan. Ketika waktu itu tiba, para calon suksesor tersebut tidak akan kesulitan beradaptasi dengan jabatan baru mereka, sehingga hal ini akan berimbas kepada kinerja perusahaan dengan pemimpin